Shalom semua, shalom. Shalom. Ya, ya. Mari kita akan masuk dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali ada untuk Tuhan belajar, diperlengkapi lebih lagi Tuhan sebagai Tuhan hamba-hambamu yang hidup di akhir zaman, biar kami semakin mengalami kecerdasan yang ilahi, dipenuhi dengan hikmat-hikmat yang daripada firman-Mu Tuhan, biar pengurapan pewahyuan-Mu boleh dicurahkan atas kami malam hari ini. Dan Tuhan, kami minta tudung perlindungan darah Yesus Kristus Tuhan, mengurapi, melingkupi seluruh kehidupan aspek hidup kami, bahkan seluruh area dimanapun kami ada. Bahkan Tuhan, berkati semua sarana live streaming ini Bapa, Engkau berikan kemudahan, kelancaran, bahkan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Kau juga mengurapi hamba-hamba-Mu, beri hati yang haus dan lapar akan firman-Mu ya Bapa. Dan perlengkapi kami dengan senjata firman-Mu Bapa. Tudung darah Yesus Kristus mengurapi, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara terkasih, seperti yang pernah saya sampaikan, kita akan belajar tentang spirit dari beberapa tokoh di dalam Alkitab ini. Dan ini bersangkutan dengan Purim ya. Jadi kalau udah Purim pasti kita tahu semua peristiwa tentang Esther ya. Tapi malam hari ini kita tidak bicara tentang Esther, tapi kita akan belajar tentang spirit Haman. Kenapa saudara? Karena spirit Haman ini lagi banyak meracuni gereja Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan saudara, kita akan belajar tentang beberapa tokoh, tapi malam hari ini sepertinya kita nggak bisa kalau ngebahas banyak tokoh. Ya. Jadi harusnya kita bahas lima tokoh dari peristiwa ini, tapi malam hari ini kayaknya membahas Haman aja udah habis waktunya nanti ya. Jadi oke, kita ngalir saja dengan Tuhan. Ya, saudara kita semua sudah pernah mendengar tentang bagaimana Haman. Ya, Haman ini adalah orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi, saudara. Dan ketika Haman ini diangkat ya oleh raja, yaitu Raja Ahasiveros, saudara. Tetapi Haman ini karena dasar orang yang hatinya tidak baik, ya. Jadi apapun yang dipercayakan, yang diberikan, bahkan dianugerahkan dalam hidupnya, menjadi sesuatu yang dia salahgunakan. Nah, saudara, Haman adalah seorang Agag, ya. Siapa Agag? Agag adalah raja orang Amalek. Ya, jadi dia itu orang Amalek itu adalah bangsa yang sangat memusuhi Israel, ya, yang sangat tidak bersahabat dengan Israel, ya. Kalau saudara baca di 1 Samuel 15 ya, saudara bagaimana Samuel membunuh Agag setelah Raja Saul dari Israel menyelamatkan Agag. Ya, harusnya Amalek itu ditumpas, tapi Raja Saul itu menyelamatkan Agag. Nah, saudara terkasih, kita tahu bahwa di dalam kitab Esther, bagaimana Haman itu punya strategi-strategi banyak untuk membinasakan bangsa Yahudi. Dan kita mau belajar apa yang mendasari Haman punya kejahatan seperti itu dan spirit apa yang sedang menguasai Haman. Ya, kita akan baca di Esther pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ya, jadi kita peristiwa ini tahu semua bagaimana ada satu kejadian, ada satu peristiwa bahwa pada saat itu ya Haman ini punya sangat kedudukan yang tinggi dan semua orang para bangsawan harus menghormati dia. Ya, harus menghormati dia. Bahkan pegawai-pegawai rakyat semua harus berlutut, saudara. Tetapi ketika dia menjumpai Mordekai adalah orang Yahudi yang tidak sujud berlutut ya di hadapan
Haman, di situ hati Haman menjadi panas. Maka dikatakan, maka sangat panaslah hati Haman. Ya, karena dia merasa tersinggung. Loh, kenapa orang ini tidak tidak apa namanya menghormati aku, ya, tidak sujud, ya. Padahal semua bangsawan-bangsawan menghormati Haman, bahkan sujud, ya. Nah, saudara terkasih, ada spirit apa dalam diri Haman ini? Yaitu spirit yang dimana dia itu adalah orang yang sangat haus akan kehormatan. Ya, orang yang haus akan kehormatan, ya, istilahnya itu gila hormat, ya, istilahnya. Dimanapun akan mudah tersinggung ketika dia merasa orang-orang tidak respect dengan dia, ya. Dan orang seperti ini akan selalu menuntut hak yang lebih. Nah, saudara terkasih, ada nggak sih dalam kehidupan kita ini orang yang perasaan yang mudah sekali tersinggung, ya, apa-apa tersinggung, terus baperan gitu saudara, ya. Nah, ini saudara, roh baper ini juga salah satunya, ya, roh yang membuat orang itu apa ya, selalu minta direspon yang baik, ya. Saudara, hati-hati, spirit Haman ini sedang melanda seluruh umat Tuhan di akhir zaman. Yang dimana sebetulnya kalau ditarik garis itu roh kesombongan dan pemberontakan. Dan seringkali tanpa sadar, saudara, ya, namanya roh kesombongan dan pemberontakan itu seringkali tidak kita sadari itu sedang tinggal dalam jiwa kita. Sehingga mempengaruhi apapun, saudara, mempengaruhi sikap-sikap hati kita, mempengaruhi cara kita bicara, mempengaruhi cara kita berpikir, ya, bersikap. Nah, saudara, pertama adalah yang dalam diri Haman ini adalah orang yang selalu mencari-cari kehormatan, ya. Hatinya, jiwanya sibuk di situ, saudara. Dan dia selalu merasa mudah tersinggung, ya. Kalau ada sikap-sikap yang dia rasa, dia pikir, dia artikan bahwa itu tidak menghormati saya, tidak respect. Saudara, hati-hati dengan sikap seperti itu, ya. Di dalam Ester pasal 5 ayat 9, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Nah, sudah dikatakan selalu apa? Panas hati. Panas hati ini orang yang selalu punya apa? Kemarahan. Saudara terkasih, roh kemarahan, ya, jangan meremehkan roh kemarahan. Baik kemarahan yang saudara tahan, kemarahan yang saudara menganggap ya sudahlah, seringkali tidak pernah dibereskan. Roh kemarahan itu akan sangat mengerikan sekali kalau kita tidak pernah membereskan dengan tuntas. Karena dampak-dampaknya itu akan seperti virus yang menggerogoti kita, bukan cuma menggerogoti kita, tapi bisa membunuh orang-orang di sekeliling kita. Ya, saudara, orang yang penuh dengan kemarahan, orang yang penuh dengan kebencian, bahkan pemberontakan, ya, kemarahan itu selalu identik dengan pemberontakan. Dan biasanya orang seperti ini, cara pandangnya pun juga akan dikuasai dengan perasaannya, ya. Jadi saudara terkasih, apa yang ada di hati kita itu akan memancarkan semuanya, ya, akan memancarkan semua apa yang dipanca indera kita. Sekali lagi, apa yang di hati kita akan memancarkan kepada semua yang dipanca indera kita. Bahkan saudara, kalau kita jadi orang yang hidup dalam kepahitan, trauma, apapun yang orang bilang tentang hal yang baik, bahkan melakukan hal yang baik, kita nggak bisa menerima itu, kita nggak bisa lihat itu, saudara. Ya. Saudara terkasih, ketika Haman ini melihat bahwa Mordekai tidak memberikan sikap menghormati dia, dia sangat tersinggung, dia sangat panas hati, ya, saudara, sehingga apa?
ketika hatinya menjadi panas, dan saudara kalau orang sudah panas hati, sudah punya kemarahan, bahkan sudah punya kebencian, dia akan mengolah di jiwanya ya hal-hal yang jahat. Saya berikan contoh begini ya, saudara. Contoh ini yang real aja ya dalam dunia pelayanan gitu ya. Selama kita tidak pernah membereskan di jiwa yang penuh dengan kemarahan, ya, kita bisa menutupi dengan senyum, dengan shalom atau apapun ya saudara ya. Tapi yang tidak bisa dipungkiri saudara ya, efek dari spirit yang ada pada kita itu akan dihembus sama orang dengan yang namanya tidak damai sejahtera. Makanya saudara, kalau kita ini benar-benar menjadi orang yang terbiasa hidup dalam kebenaran, maka kita ini akan dengan mudah mencium ya hawa orang-orang atau spirit orang-orang yang di dalamnya lagi trouble. Nah, saudara, sekali lagi kemarahan apapun jangan pernah dianggap itu enteng. Ya, saya kasih tahu kemarahan, pemberontakan itu sebetulnya kalau apa ya, secara di roh itu bisa dikategorikan sama seperti penyakit fisik penyakit yang di fisik seperti kanker. Kanker itu bahaya sekali. Ya, kalau kanker itu kumannya tidak dihentikan, dia akan menjalar kemana-mana. Kemarahan juga seperti itu, saudara. Nah, sadar nggak ya hari-hari ini seringkali orang itu gampang sekali untuk terpancing, terjebak dengan kemarahan. Mungkin melalui hal-hal kecil seperti tersinggung. Begitu udah tersinggung langsung nggak mood, saudara. Begitu nggak mood langsung apa? Hatinya itu langsung apa? Seperti orang yang terluka. Ya. Dan saudara terkasih, sekarang cara kerja iblis itu dia masuk, ya masuk untuk apa? Menghembuskan roh itu di gereja. Iblis itu hari-hari ini, kalau saudara perhatikan ya, iblis itu hari-hari ini ya tidak pernah takut anak-anak Tuhan itu misalkan wah sukacita dengan pujian praise. Ya. Bahkan pujian-pujian praise itu bisa disusupi loh saudara. Jadi gini, kalau kita mau perhatikan sekarang itu gini loh ya. Saya cuma ngalir aja apa yang Tuhan mau sampaikan, saya sampaikan karena saya juga nggak tahu ini mau bicara nanti mau kemana nih arahnya ya. Saya hanya mengalir dengan Tuhan saja. Jadi gini, ini pujian praise. Orang kalau misalkan nyanyian sukacita ya, lebih mudah daripada orang menyembah dalam keintiman. Ya. Karena kalau udah penyembahan itu bicara urusan hati yang dewasa. Nah, kita bisa tahu bagaimana pujian itu bisa ada manipulasi di dalamnya. Contoh ya, misalkan saudara contoh. Ketika misalkan lagi di sebuah gereja, terus pemimpin pujiannya sepertinya ya saudara ya, wah on fire, terus sukacitanya luar biasa, apa ya, ekspresinya. Tapi saudara ya, kalau di roh ini terasa kering, terasa hampa, ya itu semua yang dilakukan cuma apa? Daging. Apakah saudara, apakah itu tidak bisa membuat suasana bisa jadi bangkit? Bisa. Loh, orang dunia aja bisa. Ya, artinya gini, orang bisa meloncat-loncat, sukacita, haleluya, puji Tuhan, apalah gitu ya saudara ya. Bahkan bisa menari-nari heboh. Saudara terkasih, tapi bukan berarti ya semuanya itu murni. Ya, kadang-kadang orang juga ingin action di dalam pujian itu. Ingin menunjukkan. Bahkan apalagi sekarang ini kan WL dalam gereja kan enggak satu ya. Bisa dua, bisa tiga. Mereka juga tidak menutup kemungkinan mereka saling bersaing menunjukkan betapa mereka saling hebat.
bukan melakukannya secara unik. Ya, intinya begini saudara, kalau di altar Tuhan aja, roh itu bisa mempermainkan, bisa memanipulasi hamba-hamba Tuhan. Apalagi ya, saudara yang tidak terlalu dewasa di dalam firman, ya, saudara akan mudah untuk termanipulasi. Ya, jadi intinya setiap kemarahan demi kemarahan, seberapa kali kita jatuh dalam kemarahan, kalau kita mau aman, kita mau memastikan kita aman, setiap bentuk kemarahan itu harus dibereskan. Ya, kita tidak bisa meremehkan kemarahan. Karena gini saudara ya, banyak orang itu tidak sadar, semua investasi iblis yang bersifat hal-hal negatif itu milik dia. Ya, bukan berarti marah itu selalu milik iblis. Tuhan juga pernah marah. Pada saat kapan Tuhan marah? Satu, Tuhan marah ketika dia menghadapi orang Farisi. Kedua, ketika rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Tapi ketika Tuhan bertemu dengan orang-orang berdosa, Tuhan nggak pernah marah. Loh, berarti Tuhan kompromi dengan dosa? Tidak. Saudara, saya perhatikan gini loh. Justru orang berdosa itu biasanya mudah dalam pertobatan. Tapi orang yang tidak merasa berdosa, ini yang merasa dirinya tidak masalah. Nah, jadi saudara terkasih, marah itu boleh. Sejauh marah itu punya motivasi mendidik, marah yang bijaksana, marah yang membangun, itu karena Tuhan. Tapi kalau kemarahan yang sifatnya, ya saudara, ya, hal-hal negatif, bahkan sampai bisa mempengaruhi orang terpuruk, ya, karena kemarahan yang sifatnya melepaskan penghakiman, melepaskan hujatan, melepaskan hal-hal yang negatif. Nah, itu dari siapa? Ya. Jadi saudara terkasih, eh, misalkan gini, misalkan saya aja lah ya, saya lagi hatinya nggak enak misalkan. Mungkin waktu sebelum perjalanan berangkat ke gereja, ya saya lagi kena apakah gitu ya, sesuatu yang tiba-tiba tanpa sadar bikin saya marah gitu ya. Nah, tapi ketika saya sebentar lagi harus naik mimbar, itu gimana membereskannya? Apakah saya langsung terpuruk, aduh Tuhan, aku tidak layak dan bla 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 bla. Saya tuh percaya gini, satu hal, semua yang Tuhan izinkan terjadi, semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Entah di dalam kelemahan kita, entah apapun itu seizin Tuhan. Yang kedua adalah pembelajaran buat kita. Kalau misalkan kita tuh tidak pernah mengalami kendala-kendala, tidak pernah mengalami masalah, bagaimana kita bisa belajar lewat lewat peristiwa itu, saudara? Kan tidak mungkin perjalanan orang itu semua akan manis-manis dan baik-baik saja, ya kan? Bahkan ketika misalkan di perjalanan baik-baik saja, begitu sampai di gereja, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita atau bikin kita kesel, marah, saudara. Itu gimana? Apakah setelah itu kita akhirnya nggak pelayanan? Enggak, saudara. Yang penting kita tuh belajar jadi orang yang apa ya, menyadari keadaan. Saya ini lagi di mana, saya lagi ngapain gitu ya. Contoh ini, saya ini mau pelayanan loh. Kalau saya marah ini kan saya nggak bener nih gitu loh. Sadar diri. Ketika sadar diri, ya ujungnya membereskan diri. Ya, saudara. Yang penting kita tuh jangan jadi orang yang dengan sengaja ya mengumbar kemarahan, emosi dan bla bla. Sejauh kita itu tidak sengaja di luar batas kemampuan kita, bahkan kita seperti orang kilaf, it's okay. Cepat bereskan dengan Tuhan, bukan berarti kita tuh menggampangkan Tuhan. Nah, sekali lagi, ini kadang-kadang apa ya beda-beda tipis ya antara penyusupan yang tentang motivasi. Ada orang gini, pernah tanya saya, oh jadi kalau gitu tuh Bu langsung dibereskan terus ya udah nggak apa-apa ya naik mimbar. Ya nggak apa-apa. Sejauh motivasi kamu benar-benar ada penginsafan loh ya. Jangan dijadikan tradisi, Tuhan ampuni saya Tuhan dan bla 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 bla.
Tapi setelah itu di lubuk hatimu kok mempermainkan Tuhan. Nah, ini jahat di mata Tuhan. Nah, satu kali saya ada pelayan di sebuah gereja dan memang orang ini sempat tanya hal itu kepada saya. Entah bagaimana ketika dia mimpin pujian kok saya ngerasa kok saya itu seperti kayak nggak bisa tahan di situ, seperti kayak mau lari dari situ, seperti saya kayak pokoknya hati saya tuh nggak sejahtera. Terus saya itu tanya sama Tuhan, "Ini saya yang nggak beres atau bagaimana?" Gitu ya. "Ada yang salahkah Tuhan? Apa?" Gitu ya. Nah, Saudara, ketika saya diam, saya merenungkan, dan semakin saya dengar dia, semakin saya tuh seperti kayak mau teriak gitu, Saudara. Sekarang saya bilang, "Stop!" Gitu ya. Dan tiba-tiba saya diam, tenang, dan Tuhan bilang begini, "Dia ini suka bermain-main di dalam anugerah pengampunan." Karena dia pikir Tuhan itu kan Maha Pengampun nih, ya. Jadi ketika dia minta ampun, dia selesai. Sudah. Singkat cerita, Saudara, saya selesai pelayanan, saya datangin dia. Saya langsung to the point. Kamu tadi teriak-teriak, bilang ada hadirat Tuhan lah, apalah, apalah, apalah. Terus saya tanya, emang kamu yakin tadi Tuhan datang? Langsung dia diem, Saudara. Dia diem dan dia agak tersinggung. Terus dia bilang, maksudnya gimana ya? Gitu loh. Loh, gak usah bilang maksudnya. Saya rasa kamu ngerti kok apa yang saya ngomong. Nah, Saudara, ini ya. Ya kadang-kadang dalam diri seseorang itu ya, kalau udah punya roh kesombongan, dia ngerti, tahu apa yang kita ngomong, tapi dia berusaha untuk berbelok. Nah, kalau sudah ngadepin roh seperti ini, Saudara, kalau kita tidak waspada, kita tidak berhikmat, roh itu akan menyerang kita balik. Bahkan akan mempermalukan kita. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya nggak banyak ngomong. Saya bilang, tinggal kejujuran hati kamu aja, dan saya bilang 100% saya tahu, kamu tahu apa yang saya maksud. Saya bilang gitu. Dan saya bilangin ya, jangan bermain-main dalam pengampunan dan anugerah. Singkat cerita, Saudara, setengah jam kemudian dia datangin saya, dia sambil nangis, dia bilang gini, "Iya sih, apa yang Ibu ngomong tadi itu benar, tapi saya lagi kesel, Bu. Saya lagi marah, saya lagi capek," gitu ya, dia bilang gitu. Jadi dia tuh kesel karena apa? Dia apa ya, didampingin sama orang yang dia nggak suka, gitu ya, dalam satu altar. Jadi akhirnya saya, oh seperti kayak saya melampiaskan lah. Saya bilang, kamu bermain-main di mezbah, mengerikan saya bilang. Nah itu Saudara. Jadi waktu dia di altar, dia praise, wah kalau apa ya, kalau orang yang nggak ngerti, wah semua saya lihat jemaat gini, yes Tuhan, amin. Wah pokoknya jemaatnya itu penuh sukacita. Saya bilang ini gila sekali, saya bilang ini orang-orang yang dibutakan. Saudara, taunya bagaimana? Ketika selesai praise ya, kalau memang itu ada hadirat Tuhan, di saat masuk worship, orang-orang juga akan tenang, tertib, nyembah, dan akan terkondisikan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tapi kenyataannya begitu masuk penyembahan, semua sudah kayak orang bubar, artinya konsentrasinya lah, mulai handphone lah, mulai ke toilet lah, hilir pikuk lah, apalah Saudara. Saya bilang sama dia gini, kalau memang tadi ada hadirat Tuhan, nggak mungkin dong hadirat Tuhan dalam beberapa detik atau menit terus tiba-tiba plas, nggak ada. Setelah kamu angkat penyembahan, saya bilang gitu, kamu merasa nggak kamu tuh seperti kayak orang apa ya, berjuang mati-matian nih? Dia bilang, "Iya." Saudara terkasih, artinya gini loh, iblis itu ya sedang meracuni, menghembuskan roh-roh jahat juga kepada pelayan-pelayan Tuhan, bahkan mereka yang melayani altar dan mimbar. Loh kalau sudah hamba Tuhan, kalau sudah pelayan-pelayan saja, Saudara, mudah dikerjain, dimanipulasi, disusupin,
Nah, apalagi kalau saudara orang yang tidak terlalu mengerti firman Tuhan, tidak hidup bergaul dengan Tuhan, hanya sebagai jemaat yang pasif, gimana? Ya. Jadi saudara terkasih, mari kita pun kalau beribadah, jangan kita ini tidak punya persiapan hati. Jangan dikira di tempat ibadah itu semua kudus, ya. Tapi juga tidak menghakimi, jangan sibuk cari orang-orang, ini orang-orang beneran atau munafik ya, atau lah, saudara, ini namanya gagal fokus. Saudara perlu menjadi orang yang mengantisipasi, ya memproteksi diri, tapi bukan sibuk mencari orang-orang yang di ranah seperti itu, ya itu nggak penting. Nah, artinya cuma saya mau ngomong, kalaupun saudara beribadah pun, pastikan saudara adalah orang yang beribadah dengan membawa hati saudara, fokus saudara kepada Tuhan, dan ketika saudara itu menjadi orang yang sedang berkolaborasi dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan dan firman Tuhan, jangan sampai iblis itu ya mengalihkan setiap perhatian dan fokus saudara. Kalau saudara menjadi orang yang membawa hatimu yang sudah dibereskan dari apapun juga, makanya ketika sudah beribadah, pastikan engkau sudah malam itu sudah doa. Tuhan, besok kami mau beribadah. Tolongin kami Tuhan, supaya hati kami terjaga, supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa mengalami Tuhan. Dan gini loh, saya punya prinsip ini. Setiap kali ada dalam ibadah, ada dalam hadirat Tuhan, hadirat itu akan mengubahkan hidupku. Ya, setiap kali ada dalam hadirat Tuhan itu pun akan mengubahkan hidupku. Bahkan ya baru Selasa kemarin saya maisong ya di salah satu hamba Tuhan, ya kalau saudara di Surabaya sudah pasti ngerti ya, kenal lah, paling nggak dengar lah yang namanya Tante Erna. Saya mohon maaf ya, kemarin Selasa saya tidak pelayanan karena saya harus ada sesuatu yang Tuhan mau, saudara dan saya tuh pergi eh, ke penghiburan tempat Tante Erna. Dan Tante Erna ini ada pahlawan iman ya, pahlawan doa ya di Surabaya. Nah, saudara terkasih, bayangin ya, di tempat penghiburan ya seperti itu pun ya saya ini mengalami Tuhan. Bukan karena bicara roh kematian dan bla bla, tidak. Tapi apa yang saya alami dari Tuhan, karena gini, di tempat seperti itu pun dosa saya itu selalu bilang, Tuhan, biar aku dapat sesuatu pelajaran dari Tuhan. Dan apalagi kalau kita tahu ya, ini tokoh yang dicintai Tuhan, ini pahlawan doa, ini pahlawan iman, ini adalah orang yang sangat ya punya kehidupan dengan Tuhan. Saudara harus jadi orang yang bisa punya kepekaan, menangkap setiap momen dan momen. Ya, jadi saya bilang, Tuhan, saya enggak mau cuma hadir, saya toh juga enggak kenal beliau, saya cuma dengar beliau adalah orang yang sangat berjasa, lewat beliau juga banyak hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan. Pada saat saya ke sana, saya datang tepat waktu. Biarpun saya tahu nanti pasti ada, apa ya, biasalah Indonesia ini kan selalu molor lah. Tapi saya tetap mendisiplin diri saya bahwa ketika jam ditetapkan seberapa, saya akan datang dengan tidak terlambat. Saya duduk, saya ngobrol sama Jamie, tapi saya juga dengar-dengaran akan Tuhan. Saya tahu ketika pujian dinaikkan, bahkan ada kesaksian, bahkan sambil saya lihat foto beliau, ada video-video tentang cerita beliau, saya itu ngobrol sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin menjadi hamba yang sejati seperti hamba-Mu. Hamba yang di dalam segala waktu hatinya tidak pernah berubah, kesetiaannya, keintimannya dengan Tuhan, sampai ya saudara ya, setiap pujian demi pujian itu saya meresponi. Dan ujungnya waktu selesai ibadah, saya datengin hamba Tuhan layak. Dan hamba Tuhan ini adalah salah satu juga dilahirkan karena beliau. Saya datang, saya bilang gini sama beliau, Pak, saya minta didoakan supaya saya juga mewarisi seperti beliau, punya hati yang mencintai Tuhan dan menjadi pahlawan pahlawan keimanan
seperti beliau sampai garis akhir. Akhirnya saya itu berlutut, ya, terus saya didoakan. Saudara bayangin, di tempat kematian, saya juga mengejar Tuhan. Tapi banyak orang sibuk apa? Cari makanan. Saya itu sampai kadang-kadang malu ya lihat anak-anak Tuhan ini begitu tempat tempat kematian gitu tuh ya, tempat jenazah yang menjadi pusat mesti makanannya, ya. Saya aduh gitu ya, bikin malu ya. Nah, intinya begini saudara. Kalau dasarnya kita ini hati kita ya sudah terbiasa dengan Tuhan dan hati kita ini jadi orang yang punya gaya hidup yang murni. Kemanapun kita loh, dimanapun kita, tetap kejar Tuhan loh. Bagi saya gini, jangan sampai iblis itu merugikan kita dengan apapun, saudara. Nah, kalau di tempat kematian aja, saudara, mencari hadirat Tuhan, apalagi di tempat ibadah. Tapi berapa banyak orang di tempat ibadah, dia tidak bisa fokus. Ya, kenapa? Pasti di dalamnya, saudara ya, ada banyak hal. Saudara, bukan berarti saya itu setiap hari akan mulus-mulus saja, tidak ada kemarahan. Enggak, saudara. Pasti ada kemarahan. Tapi bagaimana saya mengelola kemarahan itu yang paling penting. Bagaimana saya mengelola misalkan kecewa atau mengelola sesuatu yang bikin saya kaget, bikin saya apalah, saudara. Mengelola hati. Kenapa, saudara? Kenapa saya harus mengelola? Karena saya tidak mau ya benih yang Tuhan izinkan kan gini, saudara ya. Banyak orang itu tidak bisa melihat, ini loh skenario Tuhan, kamu berbenturan dengan siapa, kamu bergesekan dengan siapa, apapun itu. Itu seizin Tuhan, saudara. Nah, kalau kita tidak bisa melihat ini seizin Tuhan, kita akan terus jadi orang yang selalu salah bereaksi. Tapi ketika saudara selalu menjaga kesadaran itu, walaupun sesaat saudara ya, seperti marah, kecewa, kesel, dan bla bla apapun itulah, saudara. Tapi dalam hitungan menit, 1, 2, 3 menit, 5 menit, saudara akan punya pengertian. Sudahlah ya. Bukan sudah akan dikebaskan saja, tapi sudahlah itu dialokasikan dengan pengertian. Jadi contoh, apa hikmat yang saya dapat, saya terima dari peristiwa ini, dari kejadian ini, maksudnya Tuhan apa? Itu yang saya kelola. Dan saya belajar apa di sini? Dan saya mengukur apa? Saya mengukur apa? Oh, berarti kesabaran saya, penguasaan diri saya, itu yang saya perhitungkan. Ya, jadi gini loh, setiap peristiwa apapun sedang datang dalam kehidupanmu yang diizinkan Tuhan, ayo belajar cerdas. Jangan sampai yang tadi maksudnya Tuhan, engkau sedang diajari ya mengelola hati dan menjadi pemenang atas kemarahan, sehingga iblis tadi bukan cuma tidak punya peluang, tapi engkau bisa menaklukkan roh jahat lewat apapun. Sehingga sampai ujungnya iblis itu udah ogah ganggu kita. Kalau seperti Haman ini, Haman punya roh kemarahan, saya percaya bukan 1-2 hari. Tapi ini ada turunan darah. Ya, nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Ya, saudara kasih sekali lagi, roh kemarahan. Jangan meremehkan roh kemarahan. Tapi juga jangan terlalu takut dengan kemarahan. Tapi belajar dengan cerdik, dengan bijaksana, dengan hikmat mengelola ya di jiwa apapun itu yang Tuhan izinkan, baik kemarahan, kecewa, ya bagaimana kemarahan, kecewa dan kemarahan ini jangan sampai menjadi luka. Sampai luka nanti ujungnya apa? Pahit. Dari pahit nanti jadi dendam. Nah, ini nanti efeknya banyak. Ya, saudara. Nah, sekarang kita akan masuk lagi kepada roh pencitraan, ya, roh yang dalam tanda kutip suka sepertinya bersaksi tapi di balik bersaksi itu pamer, ya. Yuk baca di dalam Ester 5 ayat 11. Ester 5 ayat 11 dikatakan, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta
kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Contoh ya, misalkan ada orang-orang yang bersaksi, saya tadinya tuh cuma pegawai biasa. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sekarang saya mulai naik pangkat, saya dipercaya ini, dipercaya. Kelihatannya dia bersaksi, tapi di balik apa yang dia ceritakan, dia itu punya gini, denger ya, gue tuh sekarang bukan orang sembarangan loh, gue naik pangkat loh, gue ini orang yang penting loh, apalah. Nah, hati-hati. Seringkali saya melihat dan mencium bau orang-orang yang bersaksi di balik kesaksiannya itu adalah pencitraan, pamer. Saya tadi kaget tiba-tiba Tuhan pakai saya. Ketika saya tumpang tangan, orang itu langsung manifestasi. Tapi di baliknya itu semuanya dibilang gini, mulai sekarang ya, lu tahu kan gue punya karunia ya, jadi kalau apa-apa lu datang ke gue ya. Gitu loh. Saudara, bahkan saudara terkasih, saya gini ya, saya dulu-dulu saya nggak ngerti kalau misalkan KKR apa-apa, saya suka upload misalkan hasil dari KKR. Tapi semakin ke sini, untuk apa ya saya ini? Ini kan banyak orang gini, untuk memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang tuh diberkati lewat kesaksian itu banyak orang. Ya itu memang sih nggak salah. Tapi tanyalah pada hatimu yang paling dalam. Benarkah itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk kemuliaan dirimu, untuk kemuliaan gerejamu? Kan beda-beda tipis, saudara. Dari situ saya nggak pernah mengupload apa-apa. Ya. Bahkan saya pernah ngupload di IG ya, bukan upload kayak pasang ya profile lah ya atau apalah di foto-foto itu. Karena saya suka gini, Bu, tolong ya minta fotonya buat brosur. Lah saya kalau diminta-mintaan terus kan capek tuh saudara, ya udah saya pasang aja di IG nih. Kalau kamu mau cari foto saya, udah ambil aja di IG, maksud saya begitu saudara ya. Lama-lama saya sampai gini, ngapain ya pasang foto-foto ini? Benar-benar untuk orang supaya ambil brosur atau lagi mau pamer gitu ya. Entah apapun saudara ya, saya langsung, udahlah nggak usah lah. Kalau misalkan ada gereja-gereja minta aja sama anak-anak. Dari situ saya ini ya, terus bukan apa, saya ini menjadi orang yang ketika saya dapat apa, terima apa, saya langsung meresponi dan saya langsung melakukan. Ya, walaupun enggak semua orang seperti itu motivasinya, enggak. Tapi kita belajar di sini, setidaknya kita itu menjadi orang yang menakar hati kita sendiri, gitu loh ya, saudara ya. Bukan untuk menghakimi orang lain, ya. Nah, itu contoh seperti di Haman. Dia menceritakan kepada mereka semua besarnya kekayaan, banyak anak laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya. Seakan-akan dia itu gini, saya itu sedang diangkat Tuhan next level. Yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba saya diberkati, tiba-tiba. Jadi antara kesaksian dan pamer itu beda-beda tipis. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Kalau itu kesaksian hati karena Tuhan, saudara ya, ketika disampaikan ada damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera. Bahkan ada orang-orang yang dibangkitkan imannya. Tapi kalau itu sekedar pamer, tidak ada efek-efek yang bisa membuat orang itu mengalami sesuatu yang ilahi dengan Tuhan. Saya kata gini, wow, tapi setelah itu hilang, saudara. Setelah itu hilang. Bahkan dalam diri orang tersebut, ya orang tersebut itu nggak akan ada kerinduan kayak punya kemurahan hati, kasih, itu nggak ada. Karena apa? Tujuannya cuman supaya orang tahu, ya seperti itu. Selanjutnya, saudara, spirit hati yang licik, Efesus 3 ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiverus. Saudara terkasih, nih loh, awalnya panas hati ketika melihat
si Mordekai kok tidak memberi hormat ya sama dia. Nah, saudara ya, saudara, dan di situ dia mulai panas hati dan dia mulai, saudara, ingin menunjukkan siapa dia, apa yang dia punya. Bahkan dia mengeluarkan hal-hal yang sifatnya pencitraan. Nah, saudara ya, pencitraan diri. Ya. Supaya apa? Orang semua tahu, Mordekai tahu bahwa aku ini siapa. Ya. Nah, saudara terkasih, tapi dirasa kok sakit hatinya ini nggak bisa berhenti. Saudara ingat ya, kalau orang sudah disusupi sakit hati, panas hati, itu pasti nanti ada ekor, ada ekor, ada ekor yang nggak pernah bisa berhenti. Saudara, sehingga dia merasa gini, waduh, kalau saya ini petinggi, membereskan seorang Mordekai, waduh hina sekali. Artinya gini, kalau ada orang-orang yang sakit hati, tapi dia nggak mau kelihatan orang kalau dia apa ingin membalas sakit hatinya, dia pakai orang lain, saudara. Ya, dikatakan Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang. Artinya dia itu tidak akan marah dengan satu orang. Bahkan saudara, ada efek-efek orang-orang yang di sekeliling orang itu, orang-orang yang bersangkutan dengan orang itu juga akan apa? Dihancurkan. Betapa mengerikannya roh kemarahan yang sampai panas hati. Dia tidak cuma dendam dengan satu orang, tapi dia akan menghabisi orang-orang yang di sekitarnya. Saudara, kalau saudara lihat TV ya, di TV itu mengerikan sekali ya. Bunuh-membunuh itu udah kayak bunuh binatang, saudara ya. Udah kayak mau bunuh ayam, bunuh ikan, kayak gampang banget gitu loh. Kenapa? Ya, saya tuh kalau lihat TV berita-berita tuh saya merinding, saudara. Apalagi sudah bicara tentang pemerkosaan, pemerkosaan, aduh Tuhan. Dan terakhir-terakhir ini dengar kabar ya anak-anak di bawah umur diperkosa, lagi main-main ya, sama tetangganya dibujuk dikasih permen ya, terus ujungnya diperkosa. Bayangin saudara anak umur 6 tahun ya, 7 tahun, bahkan ada yang sampai baru berapa tahun itu diperkosa. Itu masih ukuran ya 5 tahun ya saudara. Dan itu yang memperkosa itu, aduh, kayak sampai ya ampun, itu kakeknya sendiri saudara. Ini orang hati nuraninya gimana ya? Terus di situ Tuhan bicara banyak. Tuhan bilang ini, ingat nak, ya naga sedang menghembuskan, jadi memuntahkan ya roh kenajisan banyak orang sampai tidak bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Saudara terkasih. Hawa nafsu bukan cuma di luar gereja, hawa nafsu juga ada di dalam gereja kata Tuhan. Hawa nafsu ya bagaimana? Saudara kan kaget ketika Tuhan bicara hawa nafsu yang seperti apa Tuhan? Hawa nafsu orang yang rakus, yang maniak tentang kedudukan di gereja, ya, tentang talenta-talenta. Intinya orang-orang yang punya kemaniaan seperti ingin apa saudara? Ingin tampil terus, ingin dikenal banyak orang, ingin ya seperti itulah saudara ya. Ini juga hawa nafsu loh. Nah. Saya sampai lemesnya saudara. Aduh Tuhan. Ya, jadi saudara terkasih, keinginan hati itu seringkali harus kita uji. Ini keinginan Tuhan atau keinginan saya. Dalam bentuk apapun, saudara. Ya, dalam bentuk apapun. Bahkan ketika kita baik sama orang saja, saudara ya, kita juga harus uji. Saya baik sama si A, apa yang maksudnya? Saya baik sama si B, apa? Saudara. Kita harus belajar ya, apalagi kalau misalkan saudara orang yang punya masalah yang tidak terselesaikan. Ya. Dan saudara tidak punya teman untuk menyelesaikan atau untuk curhat. Itu kan lebih parah lagi saudara. Orang yang selalu sendiri, nggak punya teman, dan dia nggak tahu mau curhat ke siapa gitu saudara ya. Itu lebih parah lagi saudara.
keadaan orang itu. Karena apa? Karena dia nggak tahu menumpahkannya kepada siapa. Dan saudara, orang-orang seperti ini ya harus menjadi orang membereskan di hadapan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, dia harus punya eh, apa namanya komunitas atau sebuah apa ya hubungan ya baik dengan orang tuanya atau dengan pemimpin. Ya. Karena kalau tidak, saudara ya, jangan menganggap kalau orang Jawa bilang unek-unek ya, nggak dilepaskan, nggak dibereskan itu akan saudara akan aman, nggak akan aman kalau saudara tidak kuat di dalam firman Tuhan. Ya, bahkan saya ini sering kali ya dalam dua minggu ini loh saudara. Saya ini lihat orang-orang sakit karena apa? Ya karena hatinya sesak. Sesak itu artinya gini, kesel, mangkel, tapi nggak tahu ya apa caranya ngelepasin, ngeberesinnya. Jadi itu kebawa sampai saudara, yang terakhir-terakhir itu saya ketemu orang-orang yang sakit, sampai bolak-balik masuk rumah sakit, saudara ya. Itu sampai dokter bilang gini, kamu tuh nggak ada apa-apa. Terus saya bilang gini, kamu tuh cuma perlu membereskan hatimu. Yang kedua, kamu cuma perlu membereskan, menenangkan pikiranmu. Padahal kamu tuh nggak kenapa-kenapa sebetulnya. Nah, saudara hati-hati juga kalau saudara sakit yang berterus-terusan, yang terus-menerus kok gantian ya sakitnya itu saudara. Karena penyakit itu sebetulnya ya, saya kasih tahu, 70% itu dari spirit, dari roh. Ya, saudara. Sisanya itu pola hidupnya, sisanya itu makanannya. 70% itu penyakit karena roh. Misalkan orang karena makan, karena dia stres, nggak mau mikir, akhirnya dia makan. Tapi apa? Dari makan tuh karena stres. Ya, saudara ya. Atau sebaliknya, orang nggak suka makan, stres. Ya, saudara buktikanlah, penyakit itu betul nggak? 70% itu karena roh. Artinya gini, kalau kau sakit, coba prosek di jiwamu. Hatimu bagaimana? Hatimu kenapa? Rohmu bagaimana? Kacau atau enggak? Kalau selama hatimu baik-baik saja, kau sakit terus-menerus, wah, pasti ada yang nggak beres. Ya. Dan juga ada orang yang sakit karena magic, saudara. Kenapa orang kok bisa sampai kena magic? Ya karena dari jiwanya yang ada problem. Saudara, saya kasih tahu ya, magic itu nggak berlaku sama Tuhan sebetulnya. Tapi kalau kau punya celah demi celah, engkau akan jadi santapan magic. Karena gini, saya baru-baru ini mendoakan seorang hamba Tuhan yang kena magic. Hamba Tuhan loh, saudara. Dia bilang, kok bisa ya, Bu? Saya tuh lo nggak percaya gitu tuh. Jangan nggak percaya, itu mah ada beneran. Saya bilang gitu. Magic itu ada. Nah, kenapa dia bisa masuk? Ya, cross-check hati, saya bilang gitu. Dia bilang, saya tuh nggak punya masalah. Nggak bisa lah. Saya bilang, ayo, tenangkan hati. Saudara ya, kalau saudara menghadapi orang-orang yang kita belum selesai ngomong, dia udah ngomong lagi. Nah, itu berarti dia orang yang lagi trouble. Ya, saudara singkat cerita, besoknya dia telepon saya. Saya tuh nggak habis pikir ya Bu, kenapa saya bisa kena magic? Saya tuh sampai ngomong sama Tuhan, kenapa Tuhan? Terus Tuhan bilang, kamu itu ya uring-uringan terus hari-hari ini. Nah, saudara, uring-uringan terus. Hati-hati saudara, kalau yang uring-uringan terus, saudara. Ya, nah, kenapa orang bisa sampai punya pikiran licik, saudara? Ya, kenapa orang bisa sampai pikiran licik? Kalau sudah yang namanya licik, saudara, itu tingkat kemarahannya, tingkat roh kemarahannya sudah jauh lebih tinggi. Karena apa? Kenapa licik? Karena licik itu ujungnya apa? Mau membalas, tapi dengan cara yang tidak bisa diketahui, dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak bisa dilihat. Nah, licik itu seperti itu, saudara. Arti licik itu dia melakukan suatu kejahatan, tapi bagaimana dikemas sampai orang nggak tahu, nggak bisa lihat, dan tidak menyadari. Ya, saudara. Jadi sambil firman Tuhan disampaikan, kita yuk bersih-bersih jiwa ya, saudara ya.
supaya roh kita juga bersih. Kalau ada sesuatu yang kena di hati kita, yuk kita langsung minta Tuhan, tolong bereskan juga hatiku ini. Kayaknya itu aku ada di sini nih, ada licik nih ya. Ada misalkan aku ini suka, jadi supaya orang tahu siapa aku dan aku tuh supaya nggak diremehkan gitu ya. Ada nggak sih orang seperti kayak gitu, saudara? Selalu apa ya membuat sesuatu yang tujuannya tuh supaya orang tuh nggak diremehkan orang. Contoh aja saudara ya, ada orang yang mungkin dengan stylenya saya tanya, "Kenapa you pakai begini?" "Ya supaya aku tuh nggak diremehkan orang, Bu." Gitu. Jadi aku tuh ya harus pakaian yang bagus ini nih. Kalau kamu pakaian yang bagus tujuannya itu salah, saya bilang gitu. Karena bagus itu dari hatimu, bukan dari karena pakaianmu. Walaupun pakaianmu bagus, tapi kalau di dalammu itu penuh duri, sama juga, ya. Nah, saudara, dan efek orang yang penuh dengan kemarahan, kalau itu dibiarkan ada sesuatu kelaparan di jiwa yang penuh kemarahan ini, ujungnya apa? Dia menyiasati bagaimana ujungnya, ya, bahwa kebakaran hatinya itu dia merasa rugi kalau tidak ada korban, ya. Jadi orang seperti ini akan berusaha mencari korban-korban, saudara ya. Contoh, salah gini, dia sakit hati nih ya, dia nggak bisa bales. Nah, dia cari orang nih yang bisa diajak berteman sama dia, yang diajak kongsi ya, untuk apa? Melampiaskan sakit hatinya. Misalkan contoh, dia curhat, gue kesel nih sama si A, kenapa gitu ya? Ya iyalah dia tuh gini gini gini. Saudara tahu nggak sih, kalau orang mendatangi seseorang, pasti saudara ya, kalau sampai orang itu terkamiri, berarti di dalam diri juga ada celah. Ya, contoh nih, kalau kau nggak punya masalah, hatimu aman, tidak ada masalah. Siapapun yang curhat kepadamu hal-hal yang negatif, bahkan hal-hal yang jahat, yang apapun lah saudara. Saudara akan punya gini reaksinya. Ya udah, tahan aja. Tapi perkataanmu itu tidak munafik. Benar-benar kau lepaskan itu dengan santai, dengan ikhlas, dan perkataanmu itu apa ya? Perkataanmu itu benar-benar berdampak buat orang ini. Sekalipun di hatinya dia marah, kenapa kamu kok misalnya tidak meresponi apa yang dia ngomong atau tidak seperti membela dia, gitu ya, saudara. Tetapi di hatinya bilang, ya benar juga siapa yang dia ngomong. Tapi ini saudara ya, saya kasih tahu nih, kalau orang itu cuma basa-basi nih ya, udahlah, ngalah, nggak apa-apa, percayalah gini. Tapi kalau dia cuma basa-basi, tunggu dalam hitungan detik, saudara ya. Hitungan detik atau 1 menit, 2 menit, nanti akan ada aslinya, ya, yang bermanipulasi. Contohnya bagaimana? Ya, tapi ya gimana ya, memang orang itu ya gitu sih. Dia memang gitu orangnya. Ya, aku ya nggak bisa nyalain kamu juga. Lah, ini saudara, nggak jelas. Ini berarti dia juga punya masalah di hatinya. Ya, berarti ada yang nggak beres. Jadi awal dia seperti udahlah, nggak apa-apa, ngalah, proses ya, rendah hati aja. Awalnya saudara, tunggu hitungan detik, tunggu hitungan 1-2 menit, nanti kan akan keluar racunnya juga. Racun yang seakan-akan dia tuh seperti ini mengiyakan, membenarkan apa yang dia ngomong dan sepertinya dia juga menyalahkan orang itu dan seakan-akan ya aku kalau jadi kamu memang juga bingung juga ya gitu. Seperti itu contoh saudara. Berarti orang ini memang di dalamnya juga lagi ada racun saudara ya. Ada virus cuma supaya nggak kelihatan. Supaya kelihatannya awalnya seperti rohani. Ternyata apa? Rohana. Ya. Nah, tapi kalau orang itu memang duri, saudara, begitu dilepaskan, memang orang itu. Makanya aku ya nggak senang kok PDE. Ayo kita doakan ya, supaya dia mati gitu. Langsung to the point, saudara. Berarti sampai ada orang yang langsung to the point, itu racun ketemu racun, saudara ya. Jadi racunnya semakin bergelora. Anda yang mana, saudara? Jadi saudara terkasih, jangan dikira di gereja itu pasti semua adalah kudus tak bercela, saudara ya. Hati-hati, kadang ada virus-virus menyusup, saudara ya. Di tengah ibadah belum bubar ibadah, racun mulai kumpul, saudara ya.
Hati-hati juga, saudara. Nah, saudara kasih, mari. Dan orang seperti ini biasanya dia akan bagaimana ya? Aku melampiaskan sakit hatiku. Aku nggak terima ini. Aku nggak terima. Saudara, nggak terima. Kenapa aku sakit hati? Aku kecewa. Aku lihat dia lagi atau nggak terima. Jadi kalau orang sudah seperti ini, dia akan cari orang-orang yang mau demo dengan dia. Ya, saudara. Nah, ini yang dilakukan si Haman, saudara. Pasal 38. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai. Ya, dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Artinya gini, mereka itu adalah raja, orang yang menentang kita. Seakan-akan apa yang disampaikan Haman ini sepertinya mendukung Ahasuerus. Seakan-akan dia mau ngomong, wah ini ya orang kepercayaanku sejati. Padahal di balik semua itu, Ahasuerus sedang apa? Dihasut, saudara. Ya, sedang dihembuskan roh perpecahan, dihembuskan roh kebencian, saudara ya. Dan dikatakan sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka apa? Leluasa. Saudara terkasih, ini loh, ya, roh penghasut, roh gosip, roh penciptakan apa? Keonaran, perpecahan, mengumbar kebencian dan haus kekuasaan. Ujung-ujungnya tuh haus kekuasaan. Saudara, roh penghasut, roh gosip. Ayo, siapa yang suka gosip sampai hari ini? Ya, digosok semakin sip. Sebentar nyembah Tuhan, sebentar gosip, saudara ya. Pencipta keonaran. Jadi kalau enggak onar, kalau enggak heboh, kalau enggak ada keributan, rasanya dia enggak senang. Ya. Terus apa? Roh suka mengadu domba. Nah ya, mengumbar kebencian. Ke sana sini melepaskan roh kebencian. Ke sana sini melepaskan kebencian. Nah, saudara terkasih, biasanya orang seperti ini akan berurusan dengan orang-orang yang ujungnya dia itu apa? Melepaskan roh penghasutan supaya orang ini bisa punya rasa seperti yang dia rasakan. Contoh ya, saudara, kalau kita ini punya orang-orang yang ya kita anggap baik lah ya, kita anggap. Tiba-tiba dia ngomong gini, Bu Indah, itu ya, Bu Indah tahu nggak sih, dia tuh gini 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 Bu Indah. Bu Indah saking nggak tahu, dia tuh sebagai orang itu begini. Bayangin ya Bu Indah, wah dia semua. Aku tuh nggak terima kalau Bu Indah digituin sama orang itu. Aku tuh nggak terima. Saya tuh pernah ngalamin gitu, saudara. Bayangin, saya dengar gitu langsung saya sakit hati. Saya cuma diam aja, saudara. Dia cerita banyak hal. Seakan-akan dia itu membela saya habis-habisan, ya. Dia tuh menjaga nama baik saya. Tetapi cerita punya cerita, ternyata dia tuh dendam kesumat sama si orang ini. Tujuannya apa? Ini rohani, saudara. Coba Bu, nanti kapan-kapan. Kalau dia kan suka datang ke ibu tuh konseling tuh, langsung tembakan Bu. Hatinya tuh jahat. Wah, saudara. Saudara, ternyata di balik semua itu, dia itu benci banget sama orang ini dan nggak mau orang ini dekat sama saya. Ya, nah saudara, ujungnya dia itu berusaha melepaskan roh penghasutan kepada saya. Dan kalau cerita itu saudara, orang-orang seperti ini tuh ya lihai, manis, saudara ya. Dan dia bisa mengemas bagaimana caranya apa yang dia lepaskan itu, ya, jadi orang yang tidak kelihatan sadisnya, saudara ya. Sadis, saudara ya. Nah, singkat cerita, ketika saya ketemu dengan ibu ini, saya cuma diam, saya diam cuman ya saya doa sama Tuhan gitu ya. Saya tidak menemukan sesuatu yang seperti yang ibu ini bicara, ya. Dan ternyata singkat cerita, saudara, ada lagi orang oknum ketiga. Itu cerita sama saya gini. Sebetulnya bukan gitu, Bu. Ya, sebetulnya ada orang yang cerita-cerita ke ibu ini tentang Bu Indah. Terus ibu tuh bilang begini,
kok gitu ya? Aku enggak nyangka loh ibu itu seperti itu. Nah, semua dibalik saudara. Yang dia sampaikan ke saya ini dibalik. Nah, yang tadinya saya anggap ini orang membela saya, menjaga nama baik saya, di balik apa yang dia sampaikan ternyata sebetulnya dia menghasut saya supaya saya benci sama orang itu. Nah, saudara ini loh motivasi, saudara motivasi, ya. Terus ada banyak contoh-contoh spirit yang sedang dihembuskan iblis di akhir zaman ini, saudara. Contoh seperti ini dalam dunia pelayanan. Ini contoh kalau salah pengerja ya, saya pengerja. Dia bilang ini tadi saudara, saya gini, "Mami aku mau cerita." "Iya, kenapa?" Gitu. "Saya tuh kenapa ya habis pelayanan kok artinya nggak enak ya Mami," gitu. "Kok rasanya nggak sejahtera, gini 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 gini. Baik saya waktu itu bagus hasilnya walaupun kadang-kadang nggak bagus. Yang bagusnya kadang-kadang saya ngerasa kok nggak enak." Saya cuman gini sama dia, "Yang nggak enak itu cara berpikirmu." Ya, saya bilang gitu, hati-hati iblis itu menyusup di pikiranmu. Kenapa iblis bisa menyusup di pikiranmu? Karena hatimu juga lagi tidak tenang, hatimu juga kacau. Kalau hati kacau, iblis itu bisa menyusup dengan banyak hal. Jadi saudara terkasih, hati-hati ya. Hati ini bisa membuat celah itu begitu banyak, saudara. Contoh, kalau orang tuh ketakutan, kalau dia takut saudara ya, mau ngapa-ngapain juga saudara, sudah ada apa, sudah ada benih ketakutan, mau bagus pun, mau berhasil pun tetap apa, dikuasai ketakutan. Ya. Jadi saudara terkasih, kadang-kadang ini saudara, saya melihat anak-anak Tuhan itu seperti apa ya, ada lapisan demi lapisan yang menutupi cara berpikirnya, cara pandangnya, cara dia mendengar, bahkan saudara ya, sampai cara reaksi apa? Hati. Ya. Di sini saudara kita belajar. Jadi orang ini kalau sudah punya trouble dalam hal apapun, ya bahkan saudara misalkan ya orang yang selalu melo gitu ya, melo. Ini kalau orang melo kan sedikit-sedikit itu baperan, ya. Jadi kalau dengan baper ini dia selalu mencari mencari apa ya saudara ya, banyak triknya lah ya. Supaya orang itu simpati sama orang ini, supaya berbelas kasih, supaya ada apapun caranya, ya. Hari-hari ini juga iblis sedang menghembuskan apa, roh seperti itu. Supaya dipandang kasihan, supaya di balik itu saudara ada pemberontakan demi pemberontakan, ya. Jadi Haman ini roh punya penghasut, roh apa, keonaran, perpecahan, mengumbar kebencian, ya. Nah, selanjutnya adalah roh hipnotis. Nah, saudara, roh hipnotis, roh menaklukkan atau roh menundukkan, ya, roh yang menundukkan dari roh jahat. Gimana caranya, saudara? Pernah nggak saudara ngalamin gini? Dari orang cerita sesuatu yang tadi saudara nggak tertarik, tapi lama-lama didengar-dengar kok iya ya, kok iya ya. Saudara, biasanya orang yang punya level sampai menghipnotis saudara ya, ini orang sudah punya tingkat kelicikannya itu lihai sekali. Ya. Dan biasanya yang diajak ngomong ini orang-orang yang maaf kata firmannya nggak terlalu kuat. Jadi dia gampang dipengaruhi, dia gampang digosok, dia gampang gampang apa? Terkecoh, saudara. Ya, di dalam Ester 3:10. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamadata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ya, sampai raja itu melepaskan sebuah kekuasaan kepada Haman karena Haman berusaha apa? Berhasil apa? Menghipnotis, menaklukkan roh Raja Ahasiveros. Begitu percayanya. Kalau ada orang-orang ya
Ketika mereka bicara apapun, saudara tuh tiba-tiba percaya banget, percaya sampai saking percayanya ya, saudara jadi jahat, saudara jadi ikut-ikutan. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Saya jujur, di Nafiri pun ada orang-orang seperti ini. Yang sebetulnya dia ke gereja tuh juga punya trik juga nih, cari sesuatu. Ya, hati-hati saudara. Ya, walaupun sebetulnya ya, dia ini seperti orang yang jiwanya sedang kayak berperang. Satu sisi jiwa gini, ayo, kamu kan sudah dididik takut Tuhan, gak boleh kayak gitu. Tapi sisi satunya dia bilang, aku ini lagi butuh. Jadi gini, ada orang yang suka cari mangsa. Entah apapun itu keperluan dan kebutuhannya. Jadi saudara harus hati-hati. Ya kita nggak perlu menghakimi orang. Kita nggak perlu mencari-cari siapa. Jangan, itu celah. Ya, karena apa? Roh penasaran. Tuhan tidak pernah membuat kita tuh punya roh penasaran, saudara. Tapi roh apa? Belajar dengan cara Tuhan. Kalau saudara nanti mengintai seperti itu, nanti saudara yang jatuh sendiri. Penasaran, siapa ya orangnya, siapa? Nanti kok jatuh sendiri. Karena apa? Itu bukan dari Tuhan. Ya, jangan suka cari-cari seperti itu. Ya, jadi saudara terkasih, percayalah ya, hari-hari ini tidak semakin baik. Makanya kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan kemurnian, kesejatian, ya, menjadi orang yang mudah mengampuni, mengasihi, ya, takut akan Tuhan, terus menghormati Tuhan. Kalau sudah ada di ranah-ranah kebenaran, saya percaya ya, semakin kau mengejar kebenaran, mengejar kesejatian, engkau akan jadi orang yang tidak mencintai semua yang duniawi. Engkau akan bisa dengan mudah. Namanya gini, saudara. Kalau saudara gini loh, contoh aja yang paling gampang. Saudara itu dari orang yang jorok, tiba-tiba saudara jadi ketemu sama orang yang bersihan, bersihan, bersihan. Saudara lihat bersih itu, waduh senang ya. Lihat bersih itu rapi, kok menyenangkan, kok tenang, damai. Lama-lama, saudara ya, saudara akan ikut. Seperti itu. Karena apa? Karena saudara akan terbawa betapa saudara merasakan keuntungan dari suasana yang bersih, nyaman, enak, sewaktu-waktu. Tapi udah jorok, aduh. Nah, ketika saudara yang jorok, saudara akan apa? Merasa risih, jijik, nggak enak. Sama, ketika saudara sudah mulai dididik Tuhan, jadi orang yang takut akan Tuhan. Mulai sekarang nggak boleh gosip ya. Begitu saudara terus belajar, terus dengar dan merenungkan firman Tuhan dan berusaha melakukan, lama-lama ketika saudara dengar orang gosip, saudara juga akan apa? Teri telinganya. Nah, kalau itu sampai tidak merubah kebiasaan yang buruk, berarti engkau masih jauh. Ya, karena dampak kita dalam hadirat Tuhan, kita ibadah, ada yang berubah dalam diri kita. Kalau sampai kita nggak berubah, sebetulnya banyak roh penyusup yang sedang apa? Membodohi diri saudara. Dengan tidak mengambil makna-makna yang ilahi. Sekedar melakukan rutinitas agamawi. Sehingga tidak ada sesuatu yang berubah. Tapi kalau kau sungguh-sungguh punya pengejaran akan Tuhan, ya, dan engkau menjadi pribadi yang percaya bahwa dalam hadirat Tuhan hidupmu diubah, maka kau akan berubah. Ya, saya masih lihat orang-orang yang suka gosip ya di Nafiri, dan saya nggak suka itu. Ya, karena itu mulut jahat. Kalau engkau tidak bisa menguasai mulutmu, berarti hatimu sudah cemar. Yang kedua, saudara belajar, saudara ya, mengerti tanda-tanda kenapa kau jadi orang yang mudah marah, mudah meledak-ledak. Pasti di dalammu tuh ada yang luka. Di dalammu ada yang konslet atau sakit. Karena gini loh, kalau engkau nggak sakit, ibaratnya kita ini punya tangan nih ya. Mau dicubit apapun, saudara, kalau selama tidak ada luka, oke aja.
Tapi kalau ada luka, baru mau disentuh aja udah rasa mau takut, saudara. Jadi coba takar hati kita. Kalau kita ini gampang jadi orang yang meledak, berarti ada yang sakit di dalam kita. Ada roh kemarahan, ada yang luka. Ini kalau sudah tidak mencabut setiap hari membereskannya, saudara, satu efeknya ya, saudara akan punya rohaman yang penuh dengan kemarahan, siasat kejahatan, kelicikan, bahkan ketidakpuasan. Minimal kalau saudara nggak jadi orang yang mengkamiri orang lain, setidaknya saudara ya, perkataanmu itu selalu apa? Bisa membunuh orang. Kalau engkau jadi orang yang tidak suka mencemari atau menularkan ke orang lain, setidaknya ketika kau marah, engkau pasti melepaskan roh-roh yang membawa apa? Kematian. Buat siapa? Buat orang lain. Ya. Nah, saudara terkasih, orang yang dikuasai dengan luka yang tidak pernah sampai terus dibereskan, ya, hidupnya akan tidak tenang dengan pikiran-pikiran intimidasi. Akan seperti dicengkram ya, di sini itu seperti dicengkram gitu saudara, kayak berat gitu. Ini pasti ada sesuatu saudara. Ya, di sini loh saudara. Itu seperti berat. Itu ada roh yang menunggangi dirimu. Itu bukan penyakit saudara. Itu bukan pusing biasa. Ya. Jadi saudara terkasih, mari belajar. Ingat ya, penyakit-penyakit 70% itu karena spirit. Yang kedua, yang selanjutnya karena pola tidur, pola hidup. Ya mungkin tidur kurang tidur lah, saudara. Atau pola makannya yang nggak benar, saudara. Ya pola 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 tidur, pola hidup lah, saudara ya. Itu. Tapi 70% itu karena ya. Contoh ya, saudara gini. Kalau saya dalam tekanan, saya nggak capek aja saya capek, saudara. Tapi kalau saya tidak dalam tekanan, mau kerja mau berapa jam, mau nggak tidur, mau tidur cuma berapa jam, saya akan bisa tetap kuat. Nah, jadi saudara terkasih, ayo periksa ya. Saya juga melihat ini banyak orang-orang yang sakit kepala, banyak orang-orang yang sakit lambung, banyak orang yang sakit di sini loh ya, di dari leher sampai ke sini ya. Banyak orang-orang yang depresi. Coba saudara, ayo bedah itu semua spirit ya, yang nggak bisa tidur, itu spirit ya. Kemarahan-kemarahan yang terpendam, kemarahan-kemarahan yang kau tahan, itu roh semua, saudara. Saya kasih tahu, ketika di dalammu tidak kau bereskan, ya, itu tertimbun seperti sampah, ya, kok nggak ada berkat loh. Apalagi perkenan Tuhan, nggak ada. Jangan harap ada perkenan, nggak ada perkenan Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak bisa mendekat sama kita karena apa? Kita penuh dengan banyak sampah. Jadi sekali lagi, saudara terkasih, akhir-akhir ini juga bahkan dari COVID ya, saya selalu ngomong kalau keluar rumah harus perjamuan. Urapi rumah tiap hari, urapi rumah. Karena gini loh, orang yang udah ngurapin rumah aja, kadang-kadang masih bisa kebobolan kemarahan loh, saudara. Karena gini, kenapa? Ya kan yang datang silih berganti. Yang datang nih orang ini membawa spirit apa ke rumah kita? Ya. Apalagi kalau dia orang yang tidak ada dalam Tuhan, ya pasti bawa saudara. Ini nggak usah ngomong menghakimi, ya. Makanya saya tuh kalau marah-marah sama anak-anak rohani saya. Kamu nggak perjamuan, kamu pergi nggak pengurapan. Oh, saya selalu marah, saudara. Kamu jangan main-main loh ya. Ini roh lagi mengerikan semua di mana-mana. Saya bilang, kalau kamu pergi kemana-mana, harus perjamuan kudus. Urapi kendaraanmu, urapi dirimu. Urapi rumah juga perlu. Yang kedua, saudara, kalau saudara rumah itu panas saja hawanya, marah-marah. Nah, ini pasti ada kecolongan. Rumah aja sudah diurapi, kadang-kadang masih ada der, saudara. Kenapa? Ya karena ada oknum-oknum yang membawa spirit nggak bagus di rumah kita. Ya, hati-hati ya, saudara terkasih. Saya ingatkan, roh Haman lagi disembur sama si naga merah ini.
Si naga ini sedang apa? Menghembuskan. Karena naga ini mau setiap anak-anak Tuhan itu marah, meledak, dan ujungnya dia meletakkan semua. Ya. Bahkan saudara terkasih, bukan hanya roh kemarahan, tapi roh kebanggaan diri. Ketika saudara menjadi orang yang punya kebanggaan diri, contoh ya kebanggaan diri seperti gini, misalkan ya, entah itu apa namanya, mau penari, mau pemusik, wah ketika dia melakukannya itu dia seperti kayak orang sombong. Wah ini aku hebat. Itu juga roh saudara. Ketika apapun yang kamu letakkan, kamu persembahkan di hadapan Tuhan dengan tidak ada ketulusan, tapi sebaliknya itu roh jahat juga. Dan kau anggap Tuhan senang dengan persembahanmu. No, Tuhan nggak suka. Karena Tuhan mencium bau apa? Bau kebanggaan diri. Ya, saya suara itu loh. Kita kerja apapun, kalau kita dengan sikap kebanggaan diri itu juga nggak benar. Kebanggaan diri itu hampir-hampir sama dengan kesombongan. Menunjukkan bahwa saya hebat, saya luar biasa. Nah itu saudara, itu sudah disusupin sebetulnya. Ya, nah, roh yang terlalu percaya diri. Nih, Ester 6 ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya nih, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? GR, saudara. Padahal raja ini, Ahasveros tanya untuk siapa? Untuk Mordekai. Tapi ketika raja tanya pada Haman, dia merasa, siapa lagi pasti diberikan pada saya. Itu oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. 8. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Satu, saudara, GR. Kedua, ini loh ketahuan orang apa? Serakah. Wah, ini pasti dikasih untuk saya. Jadi dia, wah, ya, menganjurkan sesuatu yang sifatnya itu punya apa? Punya kehormatan besar. 9. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seseorang dari antara para pembesar raja. Nih, sudah ada roh kerakusan ya. Orang-orang bangsawan lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Begitu dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormati. Wow, saudara ya. Nggak cuma minta saudara ya pakaiannya raja. Nggak cuma minta kedudukannya raja. Dia mau hidupnya itu nanti diarak sama orang-orang banyak. Dia pikir raja tanya untuk dirinya, padahal bukan. Itu untuk Mordekai. Artinya kalau orang sudah seperti ini, saudara, ambisinya, roh keserakahan, roh rakus, ini menguasai dia, saudara. Bahkan apa? Roh tidak tahu diri. Ya, saudara. Kalau roh tidak tahu diri ini, aduh, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Ini misalkan, contoh yang simpel, kita ini kan sering tuh ada momen-momen. Atau gini, worship night. Nah, ayo makan-makan. Begitu lihat makan-makan, saudara ya. Kalau ada yang menyajikan, mari ibu, mari bapak, gitu ya. Oh ya, terima kasih ya. Ini ya buat si A ini belum. Wah kelihatannya baik saudara ya. Oh ambil untuk si A. Ternyata saudara bukan ngambil untuk si A, dibungkus masuk ke tas. Bu, si B belum. Waduh seakan-akan sepertinya melayani. Ini orang punya hati luar biasa ya. Tidak makan untuk dirinya sendiri. Dia melayani orang banyak. Ternyata dimasukkan tas lagi, saudara. Ini nggak tahu diri namanya. Tapi saya sudah lihat orang ini sudah hijrah dari Nafi ini, saudara ya. Nah, saudara terkasih ini loh, roh keserakahan. Ya, jangan ada roh kerakusan.
Ya, saudara ya, saya tuh ngajarin anak-anak di Nafiri. Kalau kamu di rumah orang, disajikan makanan atau ditraktir makan di restoran, terus lihat menunya, wetiau, ikan kakap, ya misalkan ya, wah kepiting. Sedangkan yang traktir cuma makan apa? Nasi goreng. Tuh saudara gini, saya tolong ya, kepiting goreng aja ya. Minum saya soda gembira. Yang traktir es teh, saudara. Ini roh rakus ini. Roh tidak tahu diri. Ini roh Haman juga, saudara. Itu kalau ada orang gitu langsung aja jitak ya, saudara ya. Tahu diri ya. Jadi kami itu kalau di Nafiri ya, kalau ditraktir atau makan di luar. Apa minunya? Es teh. Walaupun nggak suka es teh, es teh. Supaya ada kebersamaan. Saudara saya itu melatih anak-anak begitu. Ya, jangan aji mumpung. Ya, ya, jadi saya tuh paling nggak suka aji mumpung ya. Udah kalau saya ada orang-orang aji mumpung, saya langsung lempar dengan senjata mata saya. Sampai dia nggak bisa makan. Saya terus lihat sampai dia nggak bisa makan. Sudah terkasih. Itu juga roh Haman, roh rakus. Ya, pelayan hebat. Si Warakata, si Malakama. Buah si Malakama. Lah apalah sebenarnya. Begitu dilihat makanan sudah kayak nggak bisa menahan ya hawa nafsunya. Itu contoh. Nanti kalau lagi bagi-bagi apa-apa, wah serakah, wah saya nggak mau ya di Nafiri. Kalau ada momen-momen mau dibagikan apa saja, tapi saya puji Tuhan ya, Nafiri ini cukup cukup bisa dididik. Saya lihat ada tertib, tapi udah kemasukan ya, ya kambing-kambing luar, wah itu sudah nggak ngerti saudara saya, ya sudah mulai ya seperti apa ya tujuannya ke ibadah tuh bukan cari Tuhan, cari jatah. Nah ini saudara, ya seperti Haman. Haman ini bukan mengabdi kepada Ahasiweros, bukan mengabdi pada negara, tapi cari kekayaan, ya, cari kepuasan diri, cari kebutuhan dirinya, cari kehormatan, cari keuntungan demi keuntungan untuk dirinya. Ini ngeri, saudara. Kalau ada orang pelayanan-pelayanan untuk mencari keuntungan diri, untuk cari kemegahan diri, untuk pencitraan, mengerikan. Ya, saya puji Tuhan di Nafi tidak ada ya. Amin, saudara ya. Biar setiap apapun yang diletakkan dalam pelayanan itu benar-benar nilai pengabdian. Ya, apalagi orang-orang setia. Ya, jadi saudara terkasih, saya terus berdoa buat semua yang dinafiri supaya itu benar-benar ada kesejatian dalam kehidupan mereka, Tuhan, supaya apa? Mereka semua mengalami perkenanan demi perkenanan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kenapa saya malam hari ini membahas itu Haman itu penting, sangat penting karena di dalam hati ini banyak sekali selubung-selubung kalau kita tidak menyadari, tidak punya penginsafan, seringkali persembahan-persembahan kita jadi ternodai, jadi kotor, jadi cemar, jadi binatang timpang, dan ujungnya Tuhan tidak pernah menikmati persembahan kita, penyembahan kita. Ini saudara. Hati yang penuh kemarahan, kecewa, marah, ya, ketidakpuasan, itu seringkali membawa kita jadi punya penyembahan persembahan yang timpang, yang cacat, yang bercela, yang ujungnya Tuhan tuh tidak pernah bermanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi itu saya nggak mau itu terjadi, saudara. Ya, jangan ada roh Haman. Ya, karena kalau selama roh kemarahan tidak pernah dibereskan, kita meletakkan apapun yang besar bagi kita di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tetap nol. Tidak ada gunanya. Saudara, ayo sama-sama. Bukan berarti saya tidak pernah marah, bukan berarti saya tidak punya tantangan-tantangan dalam kemarahan. Saya punya tantangan-tantangan untuk tidak marah. Tapi saya punya keputusan untuk apa? Mengolah kemarahan saya ya menjadi kemenangan. Ya, bagaimana cara mengolah kemarahan menjadi kemenangan, Saudara? Ketika kita menjadi orang yang punya pengertian, oh ini diizinkan Tuhan. Jadi di dalam kemarahan ini sebenarnya saya sedang dididik apa? Untuk apa? Penguasaan diri, kesabaran, pengampunan. Udah, akhirnya apa saya bilang? Tuhan tolongin saya.
supaya saya punya penguasaan diri, saya punya pengampunan, saya punya kesabaran. Dan ketika itu kita olah di dalam Tuhan, itu menjadi luar biasa. Engkau bukan jadi orang hanya sabar, tapi engkau semakin diurapi Tuhan. Kenapa? Engkau bisa menaklukkan roh kemarahan. Olah, saudara, apapun itu. Bahkan kebencian itu bisa diolah, loh, saudara. Kok bisa kebencian bisa diolah? Benci, lawan benci apa, saudara? Sayang, mengasihi. Bagaimana mengolah kebencian, saudara? Melihat orang yang kita benci, cara mengolahnya harus lewat pengertian. Kenapa saya benci dia ya? Sebetulnya kalau dipikir, dia ini orang yang sakit. Kenapa? Kenapa kok dia bisa, kok saya bisa katakan dia sakit? Kenapa? Yang keluar selalu yang jahat. Yang keluar selalu yang negatif. Yang keluar yang selalu marah. Berarti dia ini orang sakit. Dan orang sakit, saya perlu apa? Menolong untuk membebaskan dia. Lewat bagaimana saya membebaskan orang benci? Saya harus mengasihi dia. Saya harus mengasihi dia. Saya harus menyayangi dia. Saya harus baik sama dia supaya dia dilepaskan dari roh kebencian. Jadi lawan benci apa? Mengasihi. Apakah saya sudah lulus? Belum, masih belajar terus. Menaikkan standar demi standar, standar demi standar. Cara bagaimana kita mengasihi? Rendah hati, saudara. Sampai orang yang benci sama kita bisa melihat kasih Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi kalau engkau punya orang-orang yang sangat punya ada dampak-dampak kebencian, coba kelola kebencian itu. Sampai kau bisa memenangkan kebencian dengan apa? Kasih Tuhan. Ya, nah, saudara terkasih, orang kalau diikat dengan roh kemarahan, wajahnya tidak bisa berseri-seri, saudara. Wajahnya akan dirundung dengan apa? Apa ya, kayak orang ini seperti apa ya? Suram lah, saudara ya. Tidak bisa cerah, tidak bisa sukacita, saudara ya. Kalaupun dalam hitungan menit nanti dia akan kembali lagi ke apa ya, kecetakan yang suram itu, saudara. Tapi kalau kau lepas, senyummu sudah senyum, itu efeknya masih pelan-pelan, saudara. Masih membekas. Coba saudara sendiri misalkan ya, lagi kesel marah nih. Terus ketemu saya kan nggak mungkin saudara langsung menunjukkan wajah yang gitu kan nggak mungkin. Shalom Bu Indah. Terus saya peluk, senang gitu saudara. Ayo balik dalam hitungan detik saudara. Kembali lagi gitu saudara. Ayo belajar mendeteksi diri saudara. Ada apa di dalam diri saya? Tapi kalau misalkan ya saudara ada masalah nih, mau dipeluk mau apa gitu. Sampai berapa menit, 10 menit hati ini senang saudara. Ya, karena itu kebawa terus. Habis ketawa tadi, habis sukacita itu enggak tiba-tiba. Enggak. Tadi kok bisa tertawa? Ya ngempet gitu loh saudara. Berubah tiba-tiba. Nanti sudah berpaling, kembali lagi. Ya. Asal kasih orang yang penuh dengan kemarahan, itu wajahnya enggak bisa cerah. Yang terakhir saudara ya, penyakit demi penyakit akan terus menggerogoti, 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 dan menggerogoti. Sampai ujungnya nanti ada penyakit yang tidak bisa terobati. Ya. Nggak enak, saudara. Orang yang dikuasai kemarahan tuh nggak bisa menikmati Tuhan, hatinya tertuduh terus, nggak bisa tenang, nggak bisa happy, sakit penyakit terus datang, saudara ya. Terus kemana-mana seperti jadi ada banyak musuh, nggak disukai orang, kok kesana-sana ketemu keselin, jadi kayak gitu, saudara terus. Karena apa? Ada tarik menarik secara magnet. Karena apa? Karena kemarah. Ya, jadi ayo saudara terkasih semua belajar untuk menaklukkan kemarahan. Bahkan jangan sampai membiarkan dia menjadi kebencian. Pertama itu kecewa, saudara. Kedua marah. Habis marah apa? Kebencian. Habis kebencian apa? Dendam. Habis dendam apa? Trauma, saudara ya. Trauma dulu baru dendam.
Habis dendam apa, saudara? Ingin membunuh. Membunuh dengan cara banyak hal. Kalau sampai lahir di hatimu tuh ingin membunuh, sebetulnya engkau sudah dibunuh. Dan biasanya orang-orang seperti itu nggak punya semangat hidup. Ya, harus hati-hati ya. Jangan sampai saudara tidak menyadari keberadaanmu. Ya, roh Haman sedang dilepaskan. Nanti next ada roh Isabel, roh Biliam. Roh Biliam tuh yang pokoknya yang penting aku aman lah. Kemana nggak apa-apa, sama si B nggak apa-apa, si A nggak apa-apa, Bunglon nggak apa-apa. Yang penting aku aman dan apa? Beruntung. Yang penting apa? Aku untung. Ini saudara, roh Biliam mencari apa? Roh aman, keuntungan. Ya, jadi seperti itu. Saudara terkasih, nanti next kita akan belajar tentang roh Mordekai sama roh Esther ini luar biasa. Mordekai ini orang hebat luar biasa. Ya, orang yang punya jiwa gembala, tapi jiwanya seperti Yesus luar biasa. Mordekai ini orang yang berani mempertaruhkan apapun, bahkan ya dalam roh Mordekai itu bisa mengimpartasikan keberanian. Ujungnya Esther tuh punya keberanian. Wah, luar biasa, saudara. Kenapa Mordekai bisa punya roh seperti itu? Karena hatinya yang penuh cinta sama Tuhan itu, saudara, yang tidak berkompromi. Ya buktinya, saudara, dia mengalami ancaman kalau dia tidak berlutut sama Haman. Bukan cuma dia yang mati, saudara, bangsanya bisa mati. Tapi dia berani mempertaruhkan, saudara, ya dirinya demi bangsanya. Artinya gini, dia berani mempertaruhkan diri sekalipun bangsanya terancam. Dia tidak apa? Tidak goyah. Bukan karena dia nggak mau tahu bangsanya. Dia tidak goyah, tetapi dia juga bagaimana mengupayakan sebuah keselamatan buat bangsa. Ini wow banget. Haman ini, kalau saya bilang, lebih hebat dari Esther sebetulnya. Kalau Esther kan terlindung tuh di istana. Haman ini berkeliaran loh. Sewaktu-waktu nyawanya bisa habis, saudara. Dia enggak punya perlindungan. Nah, kalau Esther kan di dalam perlindungan istana. Loh, kalau Haman mau berlindung di mana? Mordekai, saudara. Mordekai, saudara. Berlindung di mana? Mari nanti kapan kita akan mengupas tentang spirit Mordekai. Luar biasa. Ya, saudara terkasih, intinya malam hari ini, ayo kebaskan roh kemarahan, kebencian, iri hati, sakit hati, luka, trauma, apapun, tidak percaya diri atau terlalu percaya diri, terlalu pede, saudara. Ya, roh iri hati, saudara. Ada banyak spirit-spirit eh, yang dihembuskan efek karena Haman. Pertama, saudara, ada juga sakit hati, iri hati, kecewa, tidak puas, roh provokator, roh gosip, saudara, roh kompromi, mulut manis, ya. Aduh, banyak, saudara, ya. Dan orang yang suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain, saudara. Seperti itu. Ya, orang yang menghipnotis orang lain dengan tujuan apa? Supaya apa? Orang ini bisa apa? Takluk dengan dia. Nurutin maunya. Nah, hati-hati ya kalau ada roh yang seperti ini. Pokoknya harus ikutin aku, harus nurut sama aku. Itu roh siapa? Itu juga roh hipnotis, saudara. Jadi orang harus nurutin maunya dia, tapi dia nggak mau dengar orang lain. Pokoknya gini, pokoknya gini. Nah, ini itu roh Haman, ya. Jangan seperti itu. Jangan punya roh yang arogan. Hari-hari ini, bagaimana kita bisa masuk dalam perkenanan Tuhan adalah sikap hati. Saudara ingat khotbah saya di doa pagi yang terakhir, kunci kunci apa ya? Kunci iman, saudara. Salah satunya adalah sikap hati. Sikap hati ketika apa? Seorang ibu yang berteriak sama Tuhan, minta supaya anaknya apa? Disembuhkan. Itu kunci iman, saudara. Sikap hati. Ayo, saudara, menangkan semua roh kemarahan dengan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan malam hari ini. Silakan mungkin ada yang mau bertanya.